Hai, terima kasih bagi sobat yang telah merapat gabung erat dengan channel penuh sahabat. Inilah kami, Sinema Nyonya. Masih dengan genre drama, film dengan judul A Perfect Ending ini Nyonya pilihkan buat sobat Nyonya yang tentunya usianya sudah dewasa. Film ini dimainkan secara apik oleh artis bernama Jessica Clarke yang berperan sebagai tokoh bernama Paris. Dan sebagai pemain utamanya adalah Nyonya Rebecca yang diperankan oleh artis yang bernama Barbara Niven. Film yang rilis di tahun 2012 ini berkisah tentang perjalanan hidup dan pertemuan secara rahasia yang terjadi di antara dua orang wanita dengan status dan usia yang sangat berbeda. Dan kisah mereka kita lanjutkan setelah ini. Sinema Nyonya siap beraksi. Cerita kita awali tentang sosok Nyonya White atau kita sebut saja Nyonya Rebecca, seorang wanita parubaya sekaligus istri yang hidup dengan gelimang harta bersama suaminya yang bernama Mason. Tuan Mason adalah seorang pria yang selalu saja tak pernah puas dengan kekayaannya. Sangat berambisi meski tak jarang bermanipulasi. You say whatever you want to say back. Selain itu, Tuan Mason adalah seorang suami yang tak mempan dikritisi. Pria tua itu lebih memilih berkelahi tanpa menyadari betapa lelahnya perasaan Nyonya Rebecca istrinya. Tapi meski begitu, Tuan Mason sangat mempercayai istrinya. Bahkan kekayaan yang diraihnya itu ia simpan melalui tanda tangan Nyonya Rebecca. Pasutri kaya itu memiliki 3 orang anak, diantaranya anak laki-laki yang bernama Ace dan Hank, serta Janice, seorang anak perempuan dari suami yang berbeda. You look pretty, thank you. Sebagai istri, Nyonya Rebecca selalu disiplin, bahkan di tengah kesibukannya sekalipun, ia selalu setia mengurus ketiga anaknya tersebut. What kind of a merger would this be? Stop it, Hank. Girls. Kita beralih kepada sosok seorang wanita yang sangat cantik dengan bodi yang memang aduhai, yang bernama Sylvia Paris, yang nampak bolak-balik masuk keluar di suatu hotel. Tak dinyana, Paris adalah seorang PSK Senior moments. yang sering di-booking oleh beberapa pria yang kaya, yang selalu terpuaskan dan kecanduan dengan pelayanannya. Time next week. Tapi, di balik profesinya, ada kesedihan yang disembunyikan oleh gadis yang sebenarnya berprofesi sebagai seniman itu. Dalam kesendiriannya, Sylvia Paris selalu melampiaskan dan menuangkan perasaan galaunya dalam sebuah lukisan. Scene berlanjut pada kehidupan Nyonya Rebecca. Sebagai wanita yang kaya, di tengah kesibukannya, tentu saja Nyonya Rebecca memiliki teman sosialita. Bahkan ada beberapa temannya yang memiliki hubungan sesama jenis. No, I'm married. Melihat gaya hidup yang tak lazim dari sahabatnya itu, Nyonya Rebecca pun nampak terlihat risih dan memandang aneh terhadap ulah mereka. Maklum saja sobat, sebagai wanita terhormat, hidupnya sudah terbiasa dituntut sempurna dan tampak selalu harmonis. Thanks. Tapi berbeda halnya dengan Nyonya Sirin dan Nyonya Kelly. Meski mereka berdua juga pasangan lesbian, tapi Nyonya Rebecca nampak sangat akrab dengan pasangan itu. Hingga suatu ketika, kedua sahabatnya itu mencium kegalauan dari bestinya manakala melihat kebahagiaan mereka. Awalnya, Nyonya Rebecca bersikeras menyimpan rapat masalah hidupnya. Lantaran ketulusan dari niat kedua sahabatnya itulah, pada akhirnya Nyonya Rebecca mengakui ketidakharmonisan keluarganya. Semakin dalam pembicaraan mereka, sampai pada akhirnya Nyonya Rebecca mengakui bahwasanya ia tak pernah sekalipun merasa orgasme saat berhubungan dengan suaminya. Meski segala cara sudah dilakukannya seperti terapi dan pengobatan, tapi tetap saja wanita itu tak pernah memiliki gairah.
bunch of therapists. Selain terkejut, kedua sahabatnya bersepakat akan serius membantunya. Mereka pun mengusulkan agar Rebecca memiliki kekasih lain. You must have to masturbate. Untuk menghindari timbulnya dilema moral, mereka pun akan memilihkan pasangan seorang perempuan untuk Nyonya Rebecca. Like your project ministry. No. I mean a woman. Meski nampak tak masuk akal bagi Nyonya Rebecca, tapi wanita itu berpikir tak salah juga bila Very mencobanya. Specific service. Tapi ada satu rahasia yang tak diungkapkan kepada siapapun, termasuk kedua sahabatnya itu. The symptoms are going to come on faster. Di mana tanpa orang lain tahu ternyata dirinya tengah mengidap penyakit mematikan yaitu kanser. Dan bukan Nyonya Rebecca namanya kalau tak mampu bersembunyi di balik ketegarannya. Nothing is too odd for us. What have you got to lose? Scene berlanjut ke sebuah agen prostitusi. Kebetulan pemilik agen itu masih sepupunya Nyonya Sirin. Ever seen? Smoking. Di agen itu, secara rahasia dan sangat hati-hati, Nyonya Rebecca memesan wanita yang seusia dengannya. Tapi pihak agen justru menunjuk gadis terbaiknya yang tak lain adalah Sylvia Paris. No, this is a housewife from the burbs. Lantaran Rebecca dianggapnya spesial. Di samping wanita yang disiplin dan berkelas, ia pun sahabat dari sepupunya. Christ, I love ya. Dan hari kencan pun tiba. Di suatu hotel, nampak kegugupan dari Nyonya Rebecca. Merasa tak nyaman, wanita itu pun lantas memutuskan untuk membatalkan niatnya. Sayangnya, Sylvia Paris sudah terlanjur sampai di tempat itu. Yes. I believe we have an appointment. Sebagai wanita terhormat, Nyonya Rebecca nampak sangat cemas dan parno sendiri hingga menyuruh Sylvia untuk segera masuk ke kamar agar tak ada orang lain yang tahu. What? Will you come in? Beberapa saat, Nyonya Rebecca memperhatikan gerak-gerik Sylvia yang tampak kalem, anggun, dan elegan. Miss, Paris. Dengan perasaan aneh dan bercampur aduk, Nyonya Rebecca pun bertanya dan memastikan Miss kebenarannya. Paris. I asked for someone my own age. Meski tampak terhipnotis dengan Paris, tetap saja Nyonya Rebecca berlagak memungkiri dan meremehkan usia gadis itu. 23? I'm 29. Bahkan dengan berdalih tak sesuai pesanan, wanita itu pun berusaha untuk menolak dan mengusirnya. Paris pun berlalu dengan tetap santai dan elegan. Sesampainya di rumah, Nyonya Rebecca yang merasa bersalah justru semakin galau. Mom? Alhasil, kegalauannya justru menular ke Janice, putrinya, yang awalnya berniat menghiburnya. Just there must be something I can do. Terlihat Janice yang nampak keberatan manakala ibunya kembali mengungkit kenangan pahitnya di masa lalu. Sementara di kediamannya, Paris yang sebenarnya tak pernah bahagia itu masih saja nampak selalu larut dalam kesedihan dan kesepian. Pretty cute. I like it. Bagaimana tidak, gadis itu selalu merasa bersalah manakala teringat suaminya yang baru sehari menikahinya tewas pada saat mereka kebablasan dalam bercanda. You're the only father she has ever Adegan known. berlanjut dengan hubungan Nyonya Rebecca dan suaminya yang semakin memanas. Apalagi menyangkut Janice yang mendapat perlakuan berbeda dari suaminya itu. Don't bother joining me. Di mana Tuan Mason lebih memperhatikan, memfasilitasi, dan bangga dengan dua anak lelakinya. Bahkan, pria tua itu pun akan menjadikan mereka sebagai penerus perusahaannya daripada Janice yang memang hanya putri tirinya. Thank you. Tak hanya itu sobat, dahulu Tuan Mason ternyata pernah secara tega memperkosa putri tirinya itu. Hingga membuat gadis itu trauma bahkan sampai dirinya menginjak usia dewasa. Kini tanpa canggung lagi, dua sahabatnya itu tak urung menjadi tempat curhat Nyonya Rebecca yang semakin tak tahan menanggung beban di batinnya. On the level?
Mendengar situasi Nyonya Rebecca, kedua sahabatnya itu semakin yakin dan tetap menyarankan agar Nyonya Rebecca kembali memesan seorang gadis panggilan, dan kali ini harus benar-benar merasakan sensasinya. Alhasil, kebingungan pun kembali melanda Nyonya Rebecca. Antara gengsi mempertahankan harga dirinya yang terhormat atau membiarkan jiwanya mencicipi kebahagiaan. Di sisi lain, tanpa wanita itu sadari, sebenarnya di hatinya telah timbul gairah aneh yang sulit ia pahami sejak bertemu dengan gadis yang bernama Sylvia Paris. Politely taking my leave. Setelah cukup lama, wanita itu akhirnya memutuskan kembali menghubungi agen prostitusi itu. Dan kali ini, ia memilih memesan Sylvia Paris. To an employee. Tak berapa lama, tibalah pesanannya. Tapi Nyonya Rebecca kecewa, lantaran kali ini yang datang bukanlah Sylvia Paris, melainkan seorang wanita yang sebaya dengan usianya. I don't know what I was expecting. Selain kecewa, Nyonya Rebecca tampak semakin jijik dan ilfil manakala memperhatikan kelakuan tamunya yang to the point dan maunya pengen langsung main hantam saja. It's not gonna happen. Merasa mendapat penolakan, entah dari mana wanita itu tahu dan menebak bahwa Nyonya Rebecca telah berhubungan dan memiliki perasaan terhadap Sylvia Paris. I know who you are. It's you. You are the one who... Terang saja, Nyonya Rebecca menampik pernyataan wanita itu, meski kali ini nampak sedikit garing. Really? Apalagi saat tamu wanita itu berbicara tentang Sylvia Paris yang dinilainya sangat berkelas, hangat, dan puitis. Paris is a woman. Don't be underestimating. Akibat penolakannya, kali ini Nyonya Rebecca justru dibuat tersinggung oleh perkataan tamunya itu. Alhasil, dengan lantang, Nyonya Rebecca pun mengusirnya. To make you wet your pants, I said get out! I mean, we thought you loved him, right? Better to serve you. Setelah memesannya kembali, kali ini Nyonya Rebecca berhasil bertemu dengan Sylvia Paris. Are you a lesbian? No, Dengan bawaannya yang kalem, gadis itu mampu menembus dan membuka hati Nyonya Rebecca yang ingin tahu tentang orgasme I can help you with. dan gairah. Yang tanpa sadar, saat inilah gairah itu semakin nyata ia nikmati. Mom, what's up with you? Tapi begitu mengingat keharmonisan semu keluarga terhormatnya, Nyonya Rebecca tiba-tiba menghentikan suasana yang mulai romantis itu. Lalu ia bergegas pergi, meninggalkan Sylvia Paris yang masih tertegun di depan sepasang cincin Nyonya Rebecca yang tak sengaja tertinggal. Thing is worth a fortune. Those things are definitely not. Menyadari cincin tak lagi di tangannya, Nyonya Rebecca pun kembali menghubungi Sylvia Paris. Yes. Do you have my ring? Alih-alih berterima kasih, tapi dengan sombongnya, Nyonya Rebecca justru menuduhnya bahwa Paris menginginkan cincin mahalnya itu. It's pretty damn expensive. And if you think that I didn't know you had it... Perkataan Paris menyadarkannya bahwa semahal apapun materi kadang tak selalu memiliki makna. Will you come back here? Kill me to never understand how I could lose something so much. Saat itu, gadis itu pun mampu membuat Nyonya Rebecca mengalir dan terbebas dari tekanan dan semua batasan tentang dirinya. That you don't. Tapi, saking hanyutnya, Nyonya Rebecca tiba-tiba justru malah ketakutan, sobat. Dan kali ini, setelah membayar, wanita itu bergegas kabur dengan lucunya. Scene berlanjut dengan kehidupan yang terus berjalan, Promise you I will do everything I can to keep you as pain-free and... di mana kedua wanita itu semakin dilanda kegalauan. Di satu sisi, penyakit yang diderita Nyonya Rebecca semakin parah dan tinggal menunggu waktu. Solid balls, lady. Sampai-sampai Nyonya Rebecca bertemu dengan seseorang dan membicarakan tentang harta yang nantinya akan diwariskannya. Menyaksikan anak-anaknya telah bahagia, kali ini Nyonya Rebecca pun memutuskan memilih bahagia di akhir hidupnya. Mengikuti alur jiwanya yang tengah bergetar,
Jangankan bertemu, berpikir tentang Paris saja kini membuatnya bergairah dan gugup, apalagi berhadapan dengan sosoknya. Dan di saat itu pula lah Nyonya Rebecca merasa terpuaskan dan merasakan sendiri seperti apa rasanya orgasme dan memahami arti dari suatu gairah. Dan adegannya pun sangatlah panjang sobat. Kalau penasaran, bagi yang sudah dewasa, silakan download sendiri ya filmnya, dijamin bakal puas. Seriously? Akibat kebahagiaannya itu, awalnya pola hidupnya pun berubah. Dan membuat anak-anaknya pun keheranan. I took our little girl to school and she got an Wanita A. yang tak lagi muda itu seolah tak peduli. Justru ia sangat bahagia dengan tercapainya kepuasan dan gairah perasaannya yang menjadi hal baru baginya. So exquisite. Kini terjalinlah hubungan cinta dari dua wanita yang tengah mumet itu, sobat. Awalnya, Nyonya Rebecca merasa minder dengan keriput di tubuh, terutama perutnya. Tapi, ternyata rasa cinta kadang tak lagi memandang rupa, sobat. Yang ada, dorongan cinta yang lagi dan lagi. I have Hank and Aaron. Dan tanpa mereka sadari, keduanya berhasil healing dan terbebas dari luka yang selama ini membelenggu kedua wanita sejenis itu. How long have you known? Hingga suatu ketika, penyakit yang dialaminya diketahui Tuan Mason dan ketiga anaknya. My cell phone went dead. Tuan Mason yang sangat berharap kesembuhan dari istrinya itu jelas mendapat tanggapan dingin dan maaf dari Nyonya Rebecca. I am so sorry. Kesedihan pun terlihat dari kedua sahabatnya setelah tahu hidup Nyonya Rebecca tak lagi lama. What do you need? That's the wrong way, and I don't expect anything back, really. Hanya kepada Paris lah Nyonya Rebecca tak ingin menceritakan penyakitnya. I want to know why you do this. Why? Sebagai pasangan lesbian, Nyonya Rebecca kini tahu bahwa pekerjaan kotor Paris hanya sebagai pelampiasan dari rasa bersalahnya terhadap mendiang suaminya. It's a hobby. I love you so. Honey, this is not a hobby. Dan sebagai rasa cinta dan terima kasihnya, wanita itu berharap dapat membuat Sylvia bahagia dan menjalani hidup lebih baik, apalagi di usia Paris yang masih sangat muda, cantik, dan bahkan pandai. I've never seen you like this. You haven't taken a new client in... Lantaran sudah cukup lama tak memenuhi panggilan klien laki-laki, bosnya itu pun khawatir kalau Paris justru akan terperangkap pada hubungan yang akhirnya akan melukainya. Stop. It needs to stop now. Good. I don't want it to stop. I know you don't. Tapi gadis itu memutuskan untuk terus mencintai pasangan barunya yang tak lain adalah Nyonya Rebecca. The hell, girls. What can I do for you? Adegan selanjutnya adalah pertemuan Nyonya Rebecca dengan teman seprofesi Sylvia Paris. I'd like you to give this to Paris. Tapi ada sebuah amplop yang ingin ia titipkan untuk Sylvia Paris. Tapi wanita itu menolaknya, sobat. Apalagi ketika mendengar keinginan Nyonya Rebecca untuk tak lagi memperkerjakan Paris di agen mereka. Merasa bangga dengan profesinya, dengan sedikit tersinggung wanita itu meyakinkan Nyonya Rebecca bahwa pasti akan ada klien lagi setelah dirinya. I'm dying. Cancer. Nyonya Rebecca pun akhirnya mengaku bahwa dirinya tengah sekarat dan semakin tersiksa dengan sakitnya, hingga memutuskan tak menemui Paris lantaran ia tak ingin gadis yang dicintainya tahu apa yang dia alami. And not just for her. Begitu mengetahui kondisinya, wanita itu justru menyarankan untuk bertemu dan mengucapkan selamat tinggal, tidak hanya demi kebaikan Paris, tapi juga untuk ketenangan dan kebaikan dirinya. I need to say goodbye. Scene berlanjut dengan ketegaran Nyonya Rebecca saat berpamitan dengan kekasih hatinya. I love you so much.
Dan benar saja, tanpa sepengetahuan Tuan Mason, mendiang istrinya itu telah mempersiapkan surat wasiat dan membagi secara adil seluruh harta kepada ketiga anaknya dan memberikannya di hari kematiannya. Scene terakhir dalam film memperlihatkan ramainya pengunjung di sebuah galeri lukis di mana Sylvia Parislah yang menjadi pemiliknya. Tak lama, hadirlah Janice yang secara hangat bertemu dan ingin tahu lebih banyak tentang ibunya. I want to know about my mom. Oke sobat, nggak terasa sudah berakhir ceritanya. Harapan kami, sobat semua terhibur dan dapat mengambil hikmah dari ceritanya. Berusahalah menjadi baik sobat, meski perjalanan hidup kadang tak pernah kita sadari. Terima kasih dan mohon terus dukung channel kami. Izinkan Nyonya pamit undur diri dan bye-bye.